Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus atau yang memiliki nama resmi Masjid Al-Aqsa Menara Kudus adalah masjid kuno yang dibangun oleh Sunan Kudus sejak tahun 1549 Masehi. Lokasi saat ini berada di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ada keunikan dari masjid ini karena memiliki menara yang serupa bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddhis, sehingga menunjukkan terjadinya proses akulturasi dalam pengislaman Jawa. Masjid yang dapat menampung kurang lebih 2000 jemaah ini biasanya dikunjungi untuk beribadah sekaligus ziarah ke makam Sunan Kudus yang terletak di sisi barat kompleks masjid. Selain itu, masjid ini menjadi pusat keramaian pada festival dandangan yang diadakan warga Kudus untuk menyambut bulan suci Ramadan. Berdirinya Masjid Menara Kudus tidak terlepas dari peran Sunan Kudus sebagai penggagas sekaligus pendiri. Number 6. Masjid Sultan Syuriansyah. Masjid Sultan Syuriansyah atau Masjid Queen adalah sebuah masjid bersejarah di kota Banjarmasin yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Syuriansyah 1526 sampai 1550, Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Pola ruang pada Masjid Sultan Syuriansyah merupakan adaptasi dari pola ruang arsitektur Masjid Agung Demak yang dibawa bersamaan dengan masuknya agama Islam ke daerah ini oleh Khatib Dayan. Arsitektur Masjid Agung Demak sendiri dipengaruhi oleh arsitektur Jawa kuno pada masa kerajaan Hindu. Number 5. Masjid Agung Cirebon. Masjid Agung Cirebon adalah sebuah masjid yang terletak di dalam kompleks Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Lokasi masjid ini berada di bagian barat dari alun-alun Kota Cirebon. Konon, masjid ini adalah masjid tertua di Cirebon, yaitu dibangun sekitar tahun 1480 Masehi atau semasa dengan Wali Songo menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dalam pembangunannya, Sunan Gunung Jati menunjuk Sunan Kalijogo sebagai arsiteknya. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga memboyong Raden Sepat, arsitek Majapahit yang menjadi tawanan perang Demak Majapahit, untuk membantu Sunan Kalijogo merancang bangunan masjid tersebut. Kekhasan masjid ini antara lain terletak pada atapnya yang tidak memiliki kemuncak atap sebagaimana yang lazim ditemui pada atap masjid-masjid di Pulau Jawa. Di beranda samping kanan utara masjid terdapat sumur Zam-Zam atau banyu cis sang cipta rasa yang ramai dikunjungi orang, terutama pada bulan Ramadan. Selain diyakini berkhasiat untuk mengobati berbagai penyakit, sumur yang terdiri dari 2 kolam ini juga dapat digunakan untuk menguji kejujuran seseorang. Number 4. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid ini dipercaya pernah menjadi tempat berkumpulnya para ulama atau wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang disebut dengan Wali Songo. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Raden Patah bersama Wali Songo mendirikan masjid yang karismatik ini dengan memberikan gambar serupa bulus. Di dalam lokasi kompleks Masjid Agung Demak terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak, termasuk diantaranya adalah Sultan Fatah yang merupakan raja pertama dari Kesultanan Demak dan para abdinya. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna. Tetap sederhana, namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik. Number 3. Masjid Agung Ampel. Masjid Agung Ampel adalah sebuah masjid kuno yang terletak di Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Masjid ini didirikan pada tahun 1421 oleh Sunan Ampel, yang di dekatnya terdapat kompleks pemakaman Sunan Ampel. Masjid Ampel didirikan pada tahun 1421 oleh Sunan Ampel, dibantu sahabat karibnya Mbah Soleh dan Mbah Son Haji serta santrinya. Sejak tahun 1972, kawasan Masjid Agung Sunan Ampel telah ditetapkan menjadi tempat wisata religi oleh Pemkot Surabaya. Masjid Sunan Ampel dibangun dengan gaya arsitektur Jawa kuno dan nuansa Arab Islami. Masjid Ampel berbahan kayu jati yang didatangkan langsung dari beberapa wilayah di Jawa Timur dan diyakini memiliki karomah. Seperti disebut dalam cerita masyarakat,
saat pasukan asing menyerang Surabaya dengan senjata berat dari berbagai arah dan menghancurkan kota Surabaya, namun tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun pada Masjid Ampel, bahkan seolah tidak pernah terusik. Number 2. Masjid Tua Wapauwe. Masjid Tua Wapauwe adalah masjid yang sangat bersejarah dan merupakan masjid tertua di Maluku. Umurnya mencapai 7 abad. Masjid ini dibangun pada tahun 1414 Masehi. Masjid yang saat ini masih berdiri dengan kokohnya menjadi bukti sejarah Islam di Maluku pada masa lampau. Mulanya, masjid ini bernama Masjid Wawane karena dibangun di lereng Gunung Wawane oleh Perdana Jamilu, keturunan Kesultanan Islam Jailolo dari Maluku Ki Raha atau Maluku Utara. Masjid ini mengalami perpindahan tempat akibat gangguan dari Belanda yang menginjakkan kakinya di tanah itu pada tahun 1580. Masjid Wawane kemudian dipindahkan pada tahun 1614 ke Kampung Tehala yang berjarak kurang lebih 6 km sebelah timur Wawane. Hal lainnya yang bernilai sejarah dari masjid ini yakni tersimpan dengan baiknya mushaf Al-Quran yang konon termasuk tertua di Indonesia. Bahkan, menurut cerita rakyat setempat, masjid ini pernah berpindah secara gaib loh. Number 1. Masjid Saka Tunggal. Masjid Saka Tunggal adalah masjid yang terletak di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Masjid ini dipercaya merupakan masjid tertua yang ada di Indonesia. Bahkan masjid ini ada sebelum adanya Wali Songo. Masjid ini dibangun pada tahun 1288 Hijriah. Masjid Saka Tunggal didirikan oleh Kiai Mustolih yang cukup lama tinggal di Desa Cikakak untuk berdakwah. Masjid ini digunakan sebagai pusat dakwah Kiai Mustolih. Masjid ini disebut Saka Tunggal karena tiang penyangga bangunan ini dulunya hanya satu tiang. Masjid ini ada juga hutan-hutan yang dihuni oleh monyet-monyet liar yang berkeliaran di sekitar area masjid. Meskipun tergolong hewan liar, kera-kera tersebut jinak dan bersahabat selama tidak diganggu. Masjid ini memiliki ornamen-ornamen yang sangat kental dengan simbolisme nilai-nilai Islam yang bersinergi dengan adat istiadat Jawa. Hal ini menggambarkan harmonisasi Islam dengan budaya lokal yang sudah ada sebelumnya. Masjid Saka Tunggal Baitusalam hingga saat ini masih mempertahankan tradisi untuk tidak menggunakan pengeras suara saat azan. Meski demikian, suara azan yang dilantunkan oleh 4 muazin sekaligus tetap terdengar lantang dari dalam masjid ini. Itulah 7 masjid tertua yang ada di Indonesia. Arsitektur masjid di Indonesia tampil dengan keunikan tersendiri dibandingkan masjid-masjid di negara Islam lainnya yang biasanya sangat dipengaruhi oleh arsitektur gaya Timur Tengah. Indonesia tidak demikian. Kekhasannya memang kental Indonesia yang kerap diterjemahkan bernuansa Jawa kuno. Tetap bertumpang antara 2-5. Gaya masjid tempo dulu kebanyakan adalah gaya atap bertumpang. Konon gaya arsitektur ini dipelopori oleh Masjid Demak yang memang sangat dipengaruhi oleh nuansa keraton. Sebab para tukang yang membangunnya menurut cerita babat tanah Jawi didatangkan khusus dari kerajaan Majapahit di bawah petunjuk dan pengawasan para Wali Songo. Dan konon, menurut cerita tersebut, kepala dari para tukang Majapahit adalah Raden Sepat, sang arsitektur pertama masjid-masjid kala itu. Jadi tak heran bila kemudian masjid-masjid setelah Demak didirikan atas rancangan bangunan Raden Sepat ini, tukang Majapahit menjadi sangat terkenal dan muncul semacam image tersendiri pada waktu itu bahwa masjid tertua di Pulau Jawa itu adanya pertama kali di kota Majapahit. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share video ini supaya informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.